Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tuan-tuan, silakan masuk. Melihat Yi Feng dan pemuda berbaju biru masuk, pelayan dengan sopan mendekat, mengantar mereka ke meja kecil di dekat jendela di aula utama tempat mereka duduk. Meskipun pakaian hitam pemuda itu tampak agak aneh, tampaknya bukan hal baru di kota yang ramai ini. Saat mereka berjalan melewati aula, hanya sedikit orang yang memperhatikan. Kedai itu ramai dengan aktivitas. Para pedagang berpakaian rapi duduk di meja, biksu bersenjata terlibat dalam percakapan yang meriah, dan para pelancong yang tampak biasa asyik menikmati hidangan mereka. Seluruh aula ramai dengan aktivitas, perpaduan orang-orang yang bersemangat. Yi Feng dan pemuda berbaju hitam itu duduk dengan nyaman, dikelilingi oleh biksu dan pemuja lainnya, sebuah fakta yang cukup mereka sukai. Setelah mereka duduk, pelayan melanjutkan sapaannya yang hangat. Tuan-tuan, apakah Anda akan mampir untuk makan atau menginap? Yi Feng menjawab sambil tersenyum, nadanya tenang. Beberapa hidangan kecil untuk memulai, 2 kendi anggur, dan kami akan menyiapkan kamar tamu nanti. Setelah selesai berbicara, sebuah batangan perak diletakkan di atas meja. Pelayan itu tidak bertanya lagi, hanya tersenyum dan mengangguk sebelum pergi. Tak lama kemudian, meja itu telah terisi penuh dengan anggur dan makanan, tampak begitu mewah. Beberapa saat setelah duduk, keduanya merasakan sesuatu yang istimewa dari kedai ini. Siapapun yang bisa membuka kedai tepat di sebelah sekte Tianyuan pastilah bukan orang biasa, bahkan pelayan itu pun sangat teliti. Yi Feng dan pemuda berpakaian hitam itu segera mulai makan dan minum, bersikap normal, sambil memperhatikan percakapan di sekitar mereka. Benar saja, mereka mendengar sebuah bisikan. Saya, seorang pria sederhana, berkesempatan bertemu dengan tetua keempat sekte Tianyuan tadi malam. Beliau sungguh mengagumkan seperti yang dikabarkan. Sungguh mengagumkan. Oh. Saudara Liu juga melihatnya. Petik 2. Tentu saja. Kemarin malam, tetua keempat memimpin pasukannya keluar kota. Sosok terkemuka seperti itu sudah lama tidak terlihat, jadi wajar saja jika hal itu menimbulkan kehebohan. Saya kebetulan ada di sana, jadi saya mendapat kehormatan untuk melihatnya sekilas. Saya penasaran apa yang terjadi sampai-sampai membuat tetua keempat khawatir. Sejujurnya, peristiwa penting seperti itu di luar jangkauan kultivator biasa seperti kita. Mendengarkan percakapan di belakang mereka, Yi Feng dan pemuda berbaju hitam saling berbisik. Seperti yang mereka duga, kedai yang ramai ini adalah tempat yang tepat untuk melacak orang hilang. Meskipun hanya pasar populer, orang hilang seringkali menyebar paling cepat di tempat-tempat seperti ini. Tadi malam, tetua keempat sekte Tianyuan melancarkan serangan mendadak ke sekte pedang baru, dan sekarang terdengar bisik-bisik. Sepertinya mereka telah membuat pilihan yang tepat. Baik Yi Feng maupun pemuda berbaju hitam adalah veteran dunia bela diri, dan mereka sama sekali tidak terkejut. Dia tetap tenang, tanpa disadari. Baru setelah mendengar bisikan-bisikan di belakangnya, Yi Feng berpura-pura penasaran, lalu berbalik dan menyapa mereka dengan mengepalkan tinju. Rekan-rekan Taois, sopan. Permisi, apakah sekte Tianyuan yang Anda bicarakan adalah sekte terkuat di Gunung Yandang? Dan apakah tetua keempat itu benar-benar sehebat yang mereka katakan? Saya dan saudara saya baru di tanah Anda yang berharga ini, dan kami penasaran, jadi kami bertanya. Saya harap Anda memaafkan kami. Kata-katanya sopan, namun terartikulasi dengan sempurna. Kata-katanya langsung membuatnya disukai, dan bahkan membuat kenalan-kenalan lokal ini sedikit merasa superior. Seseorang segera membalas sapaan itu dengan senyuman dan mengepalkan tinju, mencondongkan tubuh untuk menjelaskan berbagai hal kepada Yi Feng. Anda terlalu sopan, rekan Taois. Sebagai orang luar, wajar jika Anda tidak tahu tentang ketenaran 4 tetua sekte Tianyuan. Saya tahu 1 atau 2 hal, jadi saya akan membaginya dengan Anda. Sekte Tianyuan adalah sekte terkuat di Gunung Yandang, dengan peringkat tinggi tingkat 4, menguasai wilayah sejauh ratusan mil. Namun, orang luar tidak menyadari bahwa sekte Tianyuan memiliki lebih dari yang terlihat. Mendengar ini, Yi Feng berpura-pura terkejut dan syok, mengepalkan tinjunya dan meminta nasihat. Lebih dari yang terlihat, itu cukup membingungkan, dan saya sangat menghargai bimbingan Anda. Sikapnya yang rendah hati semakin mengesankan orang-orang di meja sebelah, mendorong mereka untuk berbicara dengan lebih bernuansa. Anda terlalu sopan, rekan Taois. Seperti yang kita semua tahu, sekte biasanya diurutkan berdasarkan kekuatan tempur terkuat mereka. Sekte Tianyuan adalah sekte tingkat 4, jadi orang biasa mungkin berasumsi bahwa Master Sekte adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam Tianyang. Itu salah besar. Sejujurnya, Sekte Tianyuan memiliki lebih dari 1 tokoh kuat alam Tianyang. Selain Master Sekte, keempat tetua semuanya adalah penguasa alam Tianyang. Mereka terkenal pada masanya, tetapi sayangnya, mereka jarang muncul di depan umum dalam beberapa tahun terakhir, sehingga membuat dunia luar tetap gelap. Namun di kota Tianyuan, banyak rekan Taois masih mengingat kehebatan keempat pahlawan Sekte Tianyuan.
Petik 2. Jika kalian cukup beruntung bertemu dengan para master itu, kalian tidak boleh bersikap tidak sopan atau kasar sedikit pun, atau akan terjadi bencana, yang akan membuat tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kalian sejauh ratusan mil. Mendengar ini, Yi Feng mengangguk berulang kali. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Baru setelah kembali ke tempat duduknya, ia kembali tenang dan melanjutkan makan dan minumnya. Aktingnya sempurna, namun pemuda berpakaian hitam di meja yang sama tak kuasa menahan tawa, hampir mengungkapkan identitas aslinya. Setelah makan dan minum sepuasnya, keduanya memasuki ruang tamu. Pemuda berbaju hitam itu akhirnya tak kuasa menahan diri lagi dan ambruk di sofa empuk, menutup mulutnya. Puff! Hahaha. Untungnya, kedipan mata Yi Feng yang tepat waktu membantunya menahan tawa tanpa membuat yang lain waspada. Keduanya duduk di meja kecil. Pemuda berbaju hitam itu masih tersenyum licik, menatap Yi Feng sambil terkekeh. Aku tak menyangka, saudaraku, aku lihat kau pria tampan dengan alis tebal dan mata besar. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun, dan sekarang aku sadar kau begitu lihai menipu orang lain. Akting dan tipu muslihatmu sungguh nyata. Senyumnya melebar saat ia berbicara, menirukan nada bicara orang-orang di meja sebelah, wajahnya meringis, hampir tertawa terbahak-bahak. Jika kau, rekan Taois, cukup beruntung bertemu dengan tuan-tuan itu, kau tak boleh bersikap tidak sopan atau kasar sedikit pun, atau akan terjadi bencana, dan tak seorang pun dalam radius ratusan mil akan mampu menyelamatkan kita. Lol. Melihat itu, Yi Feng hampir tak bisa menahan tawa. Itu bukan salahnya. Jika beberapa orang itu baru saja mengetahui bahwa tetua keempat yang legendaris dan mengerikan itu hampir dibunuh oleh orang luar yang mereka anggap bodoh, mereka mungkin akan terkejut. Setelah beberapa lama, pemuda berbaju hitam itu akhirnya meredam senyumnya, berbaring di sofa empuk dengan kaki disilangkan, menoleh, dan menatap Yi Feng dengan rasa ingin tahu. Kakak, sekarang kita telah mengetahui dengan jelas bahwa musuh hanya memiliki sedikit orang yang mampu. Kita hanya perlu menghindari mereka. Kapan kita akan berperang gerilya? Aku tidak sabar. Mendengar ini, Yi Feng tersenyum dan menjawab. Tidak perlu terburu-buru. Perang gerilya terutama bergantung pada intimidasi dan perang psikologis. Pertempuran pertama haruslah sulit dipahami, menciptakan rasa takut pada musuh. Kemudian, perlahan-lahan menyiksa pola pikir musuh adalah intinya. Karena itu, pertempuran pertama ini tidak bisa terburu-buru. Kita harus mengumpulkan lebih banyak intelijen terlebih dahulu, lalu menghemat kekuatan kita. Tunggu sampai malam tiba, ketika musuh telah tidur. Itulah waktu yang tepat untuk menyerang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yi Feng meneguk tehnya dalam sekali teguk. Melihat ekspresi percaya dirinya, pemuda berpakaian hitam yang sedang berbaring di sofa juga tersenyum tipis. Tak lama kemudian, semuanya siap, dan lokasi sekte Tianyuan telah ditemukan. Hari sudah hampir senja. Kedua bersaudara itu memasang penghalang di balik pintu mereka dan tertidur lelap. Sementara itu, di dalam sekte Tianyuan yang diselimuti gunung, sesosok telah menunggu cukup lama di luar aula utama. Pria itu memang Jin Wei Yuan, mantan pemimpin sekte pedang emas. Ia telah kehilangan semua wibawa dan wibawanya, kini mondar-mandir bak antek, wajahnya dipenuhi harap-harap cemas. Ketika pintu aula terbuka lagi, ia melangkah masuk ke aula utama dengan harap-harap cemas, membungkuk hormat kepada pejabat tinggi yang duduk di kursi utama. Sepupu, aku penasaran bagaimana pertempuran kemarin. Tetua keempat sendiri yang mengambil tindakan. Aku yakin sekte pedang baru telah musnah, kan? Begitu kata-kata itu terucap, suasana mencekam tiba-tiba menyebar ke seluruh aula. Sebelum Jin Wei Yuan sempat mengucapkan sepatah kata keraguan pun, sebuah teriakan yang dalam dan menggelegar menghujaninya. Brengsek, beraninya kau mengarang informasi, hampir menyebabkan sekte kami menderita kerugian besar. Apa niatmu? Sebuah suara berat bergema, dan tekanan mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Jin Wei Yuan begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan ia segera berlutut di tanah. Namun, setelah merenungkan kata-kata itu selama beberapa tarikan napas, ia tidak tahu apa-apa dan hanya bisa buru-buru menjelaskan dan memohon belas kasihan. Sepupu, kumohon mengertilah. Beraninya aku memiliki niat jahat terhadap sekte Tianyuan. Dari mana datangnya ini? Jin Wei Yuan benar-benar merasa dirugikan. Ia dimarahi habis-habisan oleh pihak lain. Ia bahkan tidak tahu di mana letak kesalahannya. Ia hanya bisa memohon belas kasihan dengan wajah bingung. Siapa sangka begitu suara itu jatuh, suara meja dibanting terdengar keras. Bang! Tekanan yang lebih mengerikan menyebar, dan Jin Wei Yuan begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur dari dahinya, dan bahkan bernapas pun menjadi sedikit sulit. Di saat yang sama, ada kemarahan yang jelas dalam kata-kata yang keluar. Brengsek, kau terus mengatakan bahwa pemimpin sekte pedang yang baru hanya memiliki tingkat kultivasi yang terbatas, sedikit lebih kuat darimu, dan dikenal karena teknik telapak tangannya. Sedangkan yang disebut pelindung agung, dia menghilang dan bahkan tak layak disebut. Petik 2. Tapi ketika tetua keempat secara langsung pergi ke sana, mereka berdua adalah penguasa alam Tianyang, memiliki teknik pedang setajam silet.
Jika bukan karena kultivasi tetua keempat yang mendalam, mereka pasti hampir binasa di tempat. Kau hampir menyebabkan hilangnya seorang mayor jenderal di Sekte Tianyuanku, dan sekarang kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Alam Tianyang, teknik pedang tajam, bagaimana mungkin? Mendengar ini, Jin Wei Yuan mendongak kaget. Baru kemudian ia melihat sepupunya, Jin Zingyuan, yang telah mendarat di singgasana giok atas, dipenuhi amarah. Di bawah tangga giok, tetua keempat, yang berdiri diam di satu sisi, juga memasang ekspresi muram. Melihat ekspresi keduanya, Jin Wei Yuan tahu itu benar. Tapi ia tidak bisa mempercayainya. Yi Feng, musuh lamanya, begitu tangguh. Titik. Dan sang pelindung agung yang katanya itu pun tampak jauh lebih kuat. Jadi, ia tak hanya menabrak tembok, tetapi ia hampir terjerumus ke dalam bencana besar. Semakin ia memikirkannya, semakin ia terkejut. Jin Wei Yuan tak percaya fakta mencengangkan ini sejenak, menggelengkan kepalanya berulang kali dan mencari-cari alasan. Ini mustahil. Pemimpin sekte pedang yang baru itu, Yi Feng, belum pernah menggunakan ilmu pedangnya hari itu, dan ia tampak begitu mudah. Bagaimana mungkin ia mencapai alam Tianyang? Menatap gumaman kebingungan itu, Jin Zingyuan, yang duduk tinggi di kursi utama, menjadi geram, matanya dipenuhi rasa frustrasi. Bodoh, kau masih belum menyadarinya, bahkan sampai sejauh ini. Mengapa seorang pendekar alam Tianyang perlu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawanmu? Karena pandanganmu yang sempit, aku hampir meleset. Keluarga Jinku dulunya adalah keluarga terpandang di ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin kami memiliki cabang sampingan sebodoh dirimu? Kau aib bagi klan kami. Setelah luapan amarah yang meluap-luap, Jin Wei Yuan akhirnya tersadar dan memohon ampun dengan ketakutan. Sepupu, maafkan aku, sepupu, maafkan aku. Aku tidak menyangka mereka begitu cakap. Mereka tidak berniat mencelakai tetua keempat. Melihat tetua itu bersujud dengan penuh semangat, Jin Zingyuan, yang duduk tegak, melambaikan tangannya dengan kesal. Lupakan saja, kurasa kau tidak akan berani. Untungnya, kultivasi tetua keempat begitu mendalam sehingga dia bisa lolos tanpa cedera meskipun bertarung sendirian dengan dua orang. Jika ada yang salah, bahkan jika aku mencabik-cabikmu, itu tidak akan meredakan amarahku. Mendengar ini, Feng Mofeng merasakan kehangatan di hatinya, dan ia mengambil kesempatan itu untuk berbicara dan menenangkan keadaan. Guru, Anda terlalu baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Guru Jin, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Kuharap Anda bisa tenang. Amarah Jin Zingyuan tampak sedikit mereda, dan ia dengan murah hati memberikan ramuan itu. Ah, tetua keempat, kau telah bekerja keras selama ini. Silakan beristirahat. Ini adalah pil kultivasi roh tingkat ke-7. Anggap saja ini permintaan maafku. Feng Mofeng menangkap ramuan yang melayang itu dengan kedua tangannya, sangat terharu. Ia mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada ramuan itu dan pergi. Ketika tidak ada orang lain di sekitarnya, Jin Zingyuan telah berhasil merebut hati semua orang. Baru setelah itu ia mengubah sikapnya sebelumnya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Wei Yuan, sekarang, di keluarga Jin, hanya kau dan aku yang tersisa dari generasi kita. Meskipun kita adalah saudara jauh, kita juga terhubung oleh darah. Kita semua harus bertanggung jawab untuk merevitalisasi keluarga. Kupikir, meskipun kultivasimu terbatas, kau memiliki kemampuan untuk mengenali bakat dan memilih individu yang menjanjikan untuk kebaikan yang lebih besar. Aku tidak pernah membayangkan kau hampir menyebabkan bencana seperti itu, yang membuat Sekte Tianyuan kita kehilangan seorang jenderal besar. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Meskipun itu sebuah tuduhan, kini terdengar meyakinkan. Mata Jin Wei Yuan berkilat bersalah, dan ia mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan. Sepupuku benar sekali. Wei Yuan malu. Memang salahku sesaat, dan aku hampir menyebabkan bencana seperti itu. Mereka berdua, di usia semuda itu, memiliki kultivasi dan prestasi yang luar biasa, sungguh luar biasa. Sayangnya, aku ceroboh dan tidak merekrut mereka. Malah, ini menyebabkan perseteruan berdarah. Apa yang bisa kulakukan? Dengan ini, Jin Wei Yuan memanfaatkan momen itu untuk bertukar pikiran, segera menawarkan nasihatnya dan melakukan perbuatannya sendiri untuk menebus dosa-dosanya. Sepupu, karena kita telah melakukan perseteruan berdarah, mereka berdua tidak boleh tinggal lama di dunia ini. Dengan segala hormat, mengapa tidak mengirim dua tetua lagi untuk membasmi mereka sebelum mereka menjadi ancaman besar? Jin Zingyuan mengangguk sedikit, sorot percaya diri terpancar di matanya. Ya, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah mengirim tetua kedua dan ketiga, memimpin lebih dari 100 murid elit. Mereka pasti akan memusnahkan sekte pedang baru. Mendengar ini, Jin Wei Yuan segera menyanjungnya, menawarkan yang terbaik untuk menjilatnya. Ide yang brilian, sepupu. Jadi, kau sudah merencanakan semua ini. Aku benar-benar terkesan. Mungkin karena kata-katanya agak menarik, atau mungkin karena tidak ada orang luar di sekitar, Jin Zingyuan akhirnya berdiri dengan mantap. Ia berdiri diam melalui jendela, menatap pemandangan malam Sekte Tianyuan yang makmur, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Taktik kecil untuk membasmi akar ini tidak ada apa-apanya.
Sejujurnya, selama bertahun-tahun aku memimpin Sekte Tianyuan, aku telah mengumpulkan harta karun berupa harta karun. Batu-batu roh kelas atas menumpuk seperti gunung, dan ratusan ramuan dan ramuan spiritual berjumlah puluhan ribu. Bahkan keempat tetua disumpah dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ketika waktunya tepat, kita bisa menyerbu kembali ke ibu kota kekaisaran dan merebut kembali semua yang telah hilang dari klan Jin kita. Saat itu, klan Jin kita akan sekali lagi mengguncang seluruh negara api yang berapi-api, tak perlu lagi mengurung diri di Gunung Yandang yang mungil ini, diganggu oleh kerumunan kaum tak tersentuh. Mendengar pernyataan ambisius ini, mata Jin Weiyan dipenuhi kegembiraan, rasa hormat yang tak tertandingi dalam dirinya. Bahkan rasa frustrasi dan malu yang baru saja dirasakannya lenyap. Ia bersujud dan menyanjung, masih merasakan penyesalan yang tak kunjung hilang. Seandainya Jin Zhenyuan tidak mengusirnya dengan lambaian tangan, kemungkinan besar ia akan meluapkan keresahannya. Hingga fajar, dengan gembira, ia kembali ke kediaman sementaranya, bahkan lebih gembira daripada tetua keempat yang telah menerima ramuan itu. Ia berguling-guling di sofa empuk, dan baru tertidur larut malam. Adapun dua pemuda yang telah mempermalukannya, mereka sudah lama terlupakan. Saat itu sudah pukul 3 pagi. Seluruh sekte Tianyuan telah menjadi sunyi senyap. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi luar biasa pun jarang keluar pada jam segini. Selain para murid yang berpatroli, gerbang dan halaman dalam dan luar tampak sepi. Saat itu, dua sosok melompati tembok gerbang luar dan langsung menuju gerbang dalam. Mereka adalah Yi Feng dan pemuda berbaju hitam. Berdiri di atap bangunan berukir itu, mereka menatap istana megah yang berkilauan cahaya, dengan senyum tipis di mata mereka. Pemuda berbaju hitam itu memandang dengan kepuasan yang semakin bertambah, membisikkan kekagumannya. Cek-cek, sekte Tianyuan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai sekte besar. Sekte ini benar-benar memiliki warisan yang kaya dan mendalam, dengan ratusan halaman, banyak bangunan, dan pagar berukir yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya seperti istana kerajaan. Pasti ada harta karun yang luar biasa di sini. Aku iri. Setelah memujinya, pemuda berpakaian hitam itu menggosok tangannya dan mengalihkan pandangannya. Saudaraku, beritahu aku, di mana kita harus memulai perang gerilya kita. Mendengar pertanyaan itu, Yi Feng mengeluarkan peta sederhana di tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Setelah menunjuk dan berkomentar, ia mengangkat pandangannya dan mengamati halaman utara. Kita sekarang berada di antara gerbang dalam dan luar. Teruslah ke utara. Halaman terbesar adalah kediaman para tetua dan wali. Aku yakin kita pasti bisa mendapatkan sesuatu. Karena kita akan melancarkan pertempuran gerilya pertama, tentu saja kita harus memilih yang besar. Setelah mendengar ini, dan melihat peta sederhana di tangannya, mata pemuda berbaju hitam itu berbinar. Ia buru-buru mendekat untuk mengamatinya lebih dekat selama beberapa napas, lalu mengamatinya beberapa kali lagi mengikuti tatapan Yi Feng, dan tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Orang baik, aku baru melihatmu keluar sebentar sebelumnya. Bagaimana kau bisa membawa peta? Peta ini terlihat sangat sederhana, tetapi sepertinya tidak banyak kesalahan. Pantas saja kita bisa masuk dengan lancar. Kau sungguh luar biasa. Mendengar ini, Yi Feng menyimpan petanya dan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Tidak banyak. Aku keluar tadi untuk memberi pelayan sedikit perak, bertanya-tanya, lalu mengobrol dengan beberapa tamu di penginapan. Jadi, aku punya pemahaman dasar tentang sekte Tianyuan. Dengan menggabungkan deskripsi mereka, aku menggambar peta ini secara garis besar. Sejujurnya, sketsa kasar ini masih agak samar. Ada banyak detail penting yang hilang, terutama gudang harta karun yang sangat penting, yang sama sekali tidak bisa diakses oleh orang luar. Sekte Tianyuan cukup besar, dan kita harus kembali beberapa kali untuk mengetahui lokasi persisnya. Mendengar ini, pemuda berbaju hitam itu tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Yah, begitulah profesionalisme. Kita harus kembali beberapa kali. Kita harus menemukan gudang harta karun mereka. Aku mengincar sekte Tianyuan, dan aku akan menguliti mereka sampai mati. Kedua pria itu berbicara dengan penuh harap, memanfaatkan malam untuk terbang diam-diam di atas atap-atap. Menuju utara, mereka melewati beberapa halaman besar para murid inti sebelum akhirnya mencapai lokasi tujuan. Memandang keluar, pemandangan membentang di antara halaman-halaman yang elegan, terasa lebih megah daripada yang baru saja terlihat. Halaman-halaman yang lebih jauh bahkan lebih megah, ditanami beragam bunga eksotis. Mata pemuda berbaju hitam berbinar, tangannya terlipat di depan sambil tersenyum. Sepertinya kediaman para tetua sekte Tianyuan ada di depan. Yi Feng mengangguk setuju, mengamati halaman-halaman di dekatnya. Kemudian, sambil menandainya di peta, ia berbisik. Halaman-halaman di depan ini juga cukup luar biasa. Seperti yang diduga, para pemilik kediaman ini berstatus tinggi, kemungkinan besar wali atau diaken sekte Tianyuan. Mendengar ini, pemuda berbaju hitam menoleh ke belakang dan tersenyum. Wali sekte Tianyuan. Hehe, itu pasti uang yang lumayan, jujur saja. Dengan itu, sesosok gelap menghilang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah mengamati seluruh halaman di depan mereka.
Kelincahan mereka tak terbantahkan, bukti latar belakang mereka sebagai penjahat. Serangan mereka luar biasa tajam, aura mereka tersembunyi hingga tak terlihat. Yi Feng, terlindung dari angin, menunggu lama sebelum akhirnya melihat saudaranya kembali. Tanpa diduga, ia menggenggam selusin cincin penyimpanan, raut wajahnya penuh penghinaan. Sialan, aku benar-benar takjub. Para penjaga sekte Tianyuan terkutuk ini berada dalam kesulitan besar. Mereka penuh sampah, bahkan tak berharga. Aku sangat marah sampai ingin membunuh mereka semua. Ayo kita jelajahi halaman para tetua di depan. Tak ada masa depan di sana. Yi Feng tersenyum, terus maju bersama pemuda berpakaian hitam itu. Kali ini, gerakan mereka jauh lebih hati-hati, aura mereka teredam. Mereka bertengger diam-diam di atap terdekat, tak langsung bertindak. Lagi pula, 4 halaman di depan mereka adalah tempat tinggal 4 penjaga sekte Tianyuan. Kultivasi mereka tak kalah hebat, dan bahkan serangan gerilya di malam hari pun membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Sekilas, 3 halaman di depan tampak gelap, seolah tak berpenghuni. Kedua pria itu sedikit terkejut. Para tetua sekte Tianyuan semuanya adalah penguasa alam Tianyang. Puasa sebulan bukanlah masalah besar, dan kehidupan mereka begitu teratur. Saat mereka bertukar pandang dengan curiga, cahaya di depan menarik perhatian mereka. Penasaran, Yi Feng dan pemuda berpakaian hitam itu terbang diam-diam, mencoba menyembunyikan keberadaan mereka. Dengan berteduh di hutan bambu, mereka mendekati rumah yang diterangi cahaya. Diam-diam mengintip melalui jendela, mereka melihat mantan musuh mereka, Feng Mofeng. Jalan yang sempit, mau tak mau mereka mengamati lebih dekat. Pria tua itu duduk tegak di sofa empuk, mengatur napasnya. Di sampingnya terdapat kotak brokat berisi pil obat, yang tampak cukup mengesankan. Mengamati pemandangan itu, Yi Feng dan pemuda berpakaian hitam itu diam-diam melarikan diri, mencoba mengendalikan keberadaan mereka. Keduanya saling memandang dalam diam, dan sebuah rencana langsung terlintas di benak mereka. Yi Feng membuat serangkaian gerakan, dan pemuda berpakaian hitam itu segera mengerti apa yang dimaksudnya dan bersembunyi di balik hutan bambu. Kemudian, Yi Feng mengerahkan seluruh kultivasinya dan menamparkan sosok yang sedang mengatur napas di dalam rumah melalui jendela. Boom! Kekuatan spiritual yang mendalam tiba-tiba meledak, dan momentum itu sangat mengejutkan Feng Mofeng hingga ia membuka matanya. Siapa itu? Sebelum ia sempat melihat lebih dekat, embusan angin telah menembus jendela kayu dan dinding luar, dan tanah serta bebatuan beterbangan keluar dari ruangan yang sunyi itu. Kekuatan spiritual dan angin telapak tangan itu luar biasa, dan Feng Mofeng juga terkejut. Ia tidak peduli tentang apapun dan terbang ke atas, menembus atap untuk menghindari serangan mendadak. Ketika ia mendarat di atap, halaman sudah penuh asap. Hanya sosok yang dikenalnya yang berdiri tegak, dan pupil Feng Mofeng mengecil saat melihatnya. Itu kau, Tuan. Beraninya kau datang ke sekte Tianyuanku sendirian dan melancarkan serangan mendadak. Hari ini, aku akan memastikan kau binasa. Feng Mofeng tidak pernah menyangka Yi Feng benar-benar akan datang ke depan pintunya dan menghancurkan halaman dan ruangannya yang sunyi. Ia langsung murka, matanya dipenuhi niat membunuh. Namun, sebelum ia sempat menyerang, Yi Feng terbang. Tindakan ini membuat Feng Mofeng menggertakkan giginya, tak mampu menahan amarahnya, dan ia pun mengejar. Saat keduanya terbang menjauh, suara gemuruh itu menyebabkan kegemparan dan seruan dari segala penjuru. Seluruh sekte Tianyuan waspada, dan murid-murid dari berbagai kalangan berdatangan. Melihat tetua keempat berlari menuju sosok aneh di udara, semua mata tertuju padanya. Sesaat, seruan bergema di sekeliling, dan semakin banyak sosok, mendengar suara itu, mendongak kaget. Suara apa itu? Apa yang terjadi? Lihat, bukankah itu tetua keempat di langit? Ada orang lain yang terbang di kejauhan. Siapa yang mungkin menyuruh tetua keempat memburunya secara pribadi? Orang ini berhasil menyusup ke sekte Tianyuan kita, dia jelas bukan orang biasa. Memanfaatkan kekacauan di sekte Tianyuan. Pemuda berpakaian hitam itu bergegas keluar dari ruangan yang sunyi, dengan cepat menemukan ramuan itu, dan melarikan diri dalam kekacauan itu, menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan malam. Di tengah keributan itu, Feng Mofeng mengejar sosok di depannya, hatinya dipenuhi niat membunuh. Ia sudah memulai dengan buruk, hampir mempermalukan dirinya sendiri, dan ia tidak menyangka pihak lain akan kembali ke hadapannya. Jika ia tidak menangkap pria ini malam ini, bagaimana ia bisa mempertahankan martabatnya? Namun, semakin besar niat membunuh yang ia picu, semakin besar pula energi spiritual pihak lain yang melonjak. Feng Mofeng, yang sudah terkuras, tidak dapat mengejar. Setelah mengejar sejauh 100 mil, suara para murid sekte Tianyuan telah lama menghilang. Ia masih tidak dapat mengejar Yi Feng yang menjijikkan itu, jadi ia tidak punya pilihan selain pergi, bersiap untuk mengumpulkan kekuatan penuh besok untuk menghabisi sekte pedang baru, membalas dendam lama dan baru. Sekembalinya ke kediamannya, ia dikelilingi oleh murid-murid dalam yang penasaran. Melihat kerumunan itu, Feng Mofeng secara naluriah ingin bergegas ke halaman untuk mencari ramuannya, tetapi kemudian ia tiba-tiba menyadari sesuatu.
Oh tidak, tidak mungkin. Mengabaikan sapaan dari banyak murid, Feng Mofeng melangkah masuk ke halaman. Ia mencari reruntuhan ruang meditasi untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada jejak ramuan itu. Ia meraung marah, rambutnya berdiri. Bajingan, bajingan, ia telah tertipu. Titik. Ia telah dipancing pergi. Tepat pada saat itu, di belakangnya, gelombang bisikan terkejut dan marah mencapainya. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Beberapa pelindung Dharma telah dibunuh. Feng Mofeng membeku mendengar kata-kata ini, amarahnya membumbung tinggi. Dasar pencuri kecil, aku akan melawan kalian berdua sampai mati. Dalam amarahnya, rambut dan janggut Feng Mofeng menari-nari liar, energi spiritualnya meletus. Kekuasaannya mengguncang seluruh sekte Tianyuan, dan berita tentang para pelindung Dharma yang gugur menyebar seperti api. Dalam hitungan detik, aula utama sekte Tianyuan dipenuhi orang. Bahkan tetua agung, yang telah lama menyendiri, pun tersadar dan bergegas menghampiri. Master sekte Jin Zenyuan kemudian mengeluarkan perintah yang penuh amarah. Beraninya kau, pencuri nekat, membunuh penjaga sekte kami. Siapa gerangan yang melakukan ini? Panggil keempat tetua segera. Bahkan sebelum fajar, seluruh sekte Tianyuan dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para murid panik, dan para pemimpin geram. Ketika Feng Mofeng memasuki aula utama dan menjelaskan apa yang telah dilihatnya, semua pemimpin sekte Tianyuan terkejut dan geram. Apa? Para pencuri yang masuk tanpa izin ke sekte Tianyuan kita malam ini dan membunuh begitu banyak penjaga ternyata adalah pemimpin sekte pedang baru dan kaki tangannya. Anak ini benar-benar berani. Jika sekte pedang baru tidak dihancurkan, sekte Tianyuan kita akan menjadi bahan tertawaan. Setelah mendengar cerita Feng Mofeng, aula utama sekte Tianyuan menjadi gempar. Tetua agung, yang dipimpin oleh mereka, sangat marah dan mengamuk. Sejak sekte Tianyuan menjadi sekte tingkat 4, tak seorang pun berani masuk seperti ini, apalagi melakukan kejahatan keji seperti itu. Ini bukan sekadar pertumpahan darah yang melibatkan banyak nyawa, ini adalah penghujatan terhadap seluruh reputasi sekte Tianyuan, kebencian yang tak akan padam bahkan dengan kehancuran total mereka. Menyaksikan kemarahan itu, pemimpin sekte Jin Zenyuan sangat terpengaruh, wajahnya memucat karena amarah yang membuncah dalam dirinya. Namun, sebagai keturunan keluarga Jin, ia berambisi untuk kembali ke ibu kota kekaisaran dan meraih kejayaan di seluruh negeri. Tentu saja, ia bukan orang biasa. Bahkan di tengah amarah, ia tetap mampu mempertahankan ketenangan seorang atasan, selalu mampu memahami situasi secara menyeluruh. Inilah pola pikir seseorang yang telah mencapai hal-hal besar. Setelah jeda sejenak, ia menatap Feng Mofeng. Tetua keempat, apakah Anda yakin orang ini adalah Yi Feng, pemimpin sekte pedang baru? Begitu ia selesai berbicara, Feng Mofeng menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan penuh keyakinan. Guru, mohon mengerti, saya pernah melawan pencuri kecil itu sebelumnya. Sekalipun ia menjadi abu, saya tidak akan mengakui kesalahan saya. Mendengar ini, pupil mata Jin Zenyuan mengecil. Ternyata itu bocah itu, jelas merupakan musuh bebuyutan sekte Tianyuan, orang biasa manapun pasti akan mencari perlindungan. Bocah ini berani sekali datang ke pintu kami, sungguh berani. Namun, sepertinya ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Jika anak ini benar-benar ingin membalas dendam, ia tak akan melarikan diri dengan pengecut. Ia berharap bisa binasa bersama Feng Mofeng, itulah pola pikirnya yang normal. Jika ia tak berani bertarung, mengapa ia mengambil risiko sebesar itu untuk membunuh penjaga sekte Tianyuan? Ini tak masuk akal. Tiba-tiba, Jin Zenyuan tak bisa memahami niat Yi Feng. Ia hanya merasa bahwa pemimpin sekte kecil ini, yang belum pernah ia temui, bertingkah seperti orang putus asa, tindakannya tak terjelaskan. Namun saat ini, amarah di ruangan itu tak tertahankan. Jin Zenyuan, yang telah kehilangan banyak individu berbakat, tak terelakkan lagi murka. Sambil mencoba menenangkan kerumunan, ia langsung mengeluarkan perintah untuk membunuh semuanya. Aku punya keputusan akhirku sendiri tentang masalah ini. Aku baru saja mengirim tetua kedua dan ketiga ke sekte pedang baru. Aku yakin sekte pedang baru sudah musnah sekarang, dan master sekte Yi Feng akan berada dalam genggamanku. Saat kita menangkap pencuri ini, aku akan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian sebagai penghormatan kepada arwah para penjagamu. Kata-kata bijak ini bergema, dan semua orang di ruangan itu membungkuk hormat. Guru, Anda bijaksana. Mendengar rencana Jin Zenyuan, beberapa orang secara alami menunjukkan rasa hormat, memberikan pujian untuk meredakan suasana tegang dan amarah di dalam diri mereka. Ketua sekte sangat cerdas, pencuri kecil itu ditakdirkan untuk mati. Benar, pencuri kecil itu hanya memanfaatkan kecerobohannya dan menerobos masuk ke sekte kita saat kita tidak siap melakukan kejahatan. Sekalipun dia memiliki kultivasi yang baik, dia tidak dapat mencapai hal-hal besar dengan keberaniannya tetapi tanpa strategi. Mencapai hal-hal besar, dengan caranya yang belum matang, bagaimana mungkin dia mencapai apapun? Sekte pedang baru telah hancur, dan dia juga tidak bisa lolos dari kematian. Orang sembrono seperti itu yang ditakdirkan untuk mati tidak layak menerima kata-kata kita.
Melihat semua orang menyanjungnya, Jin Wei Yuan, yang berada di peringkat terakhir karena kekerabatannya, juga memanfaatkan kesempatan untuk menyanjung dan menyenangkan mereka. Kau benar sekali, orang sungguhan yang akan menjadi hebat seharusnya seperti sepupuku, yang mengendalikan situasi. Yi Feng hanyalah pencuri kecil dan tak perlu dipedulikan sama sekali. Sepupuku adalah pahlawan yang akan mencapai hal-hal hebat, dan aku tak sabar melihat apa yang terjadi. Kata-kata itu begitu melodramatis hingga membuatnya tersanjung sampai kehilangan muka. Bahkan orang-orang yang sebelumnya menyanjungnya pun tersinggung oleh kata-kata Jin Wei Yuan, diam-diam berpikir bahwa orang ini bahkan lebih tak tahu malu daripada mereka, dan bahwa ia bisa menyanjung sedemikian rupa, sungguh menjijikkan. Namun, karena kata-kata itu sudah terlanjur terucap, mereka tak berani membantahnya. Jika mereka tetap diam, rasanya agak aneh. Tak berdaya, semua orang hanya bisa mengikuti kata-kata itu dan menyatakan kesetiaan mereka. Master Sekte adalah orang yang sangat berbakat dan ahli strategi, aku tak sabar melihat apa yang terjadi. Sesaat, seluruh tempat bersorak. Melihat para petinggi Sekte Tianyuan membungkuk hormat, dan mendengar kata-kata ini, Jin Zinyuan merasa sedikit tersentuh, dan melambaikan tangannya sedikit untuk menunjukkan kerendahan hati yang taktis. Semuanya, kalian terlalu sopan. Tidak perlu terlalu sopan. Pada saat ini, dua sosok melangkah masuk ke aula, dan mata Jin Zinyuan langsung berbinar penuh harap. Pendatang baru itu memang tetua kedua dan tetua ketiga. Setelah dipuji atas kebijaksanaan mereka, keduanya kembali. Mengungkapkan kehancuran Sekte Pedang Baru akan menjadi bukti pamungkas kemampuan mereka, sebuah kesempatan untuk mendapatkan kesetiaan mereka. Kemudian, dengan membunuh Yi Feng, mereka akan menunjukkan kebenaran mereka, mendapatkan rasa hormat dari seluruh sekte, menyebarkan ketenaran mereka kemana-mana, dan menarik lebih banyak individu berbakat. Pada saat itu, rencana besar mereka akan semakin diperkuat, dan kematian para pelindung Dharma akan sangat pantas. Jin Zinyuan sudah merencanakan, merasakan antisipasi penonton, siap untuk bertanya dan menikmati momen kejayaannya. Tanpa diduga, kedua tetua itu mengepalkan tangan, mata mereka terukir malu. Guru, maafkan saya, ketika kami tiba di lokasi Sekte Pedang Baru, kami hanya menemukan reruntuhan. Semua anggota telah melarikan diri. Kami mencari puluhan kilometer tetapi tidak berhasil. Kami telah gagal dalam tugas kami. Guru, maafkan kami. Setelah ia selesai berbicara, aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Jin Zinyuan membeku di singgasana naga berukir, terdiam lama, ekspresinya rumit. Semua orang di ruangan itu saling memandang, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Suasana menjadi canggung. Kata-kata kedua tetua itu sempurna, tanpa celah, dan mereka mengambil tanggung jawab, menunjukkan kesetiaan mereka. Namun, beberapa saat sebelumnya, semua orang memuji perencanaan Jin Zinyuan yang hebat dan meramalkan kehancuran Sekte Pedang Baru. Kemudian, mereka mengetahui bahwa seluruh Sekte Pedang Baru telah melarikan diri. Menghilang puluhan kilometer. Bagaimana mungkin sebuah sekte dengan sekitar 100 murid lenyap begitu saja tanpa jejak? Ini terlalu keterlaluan. Kecuali, sebelum Sekte Tianyuan sempat berangkat, mereka sudah melarikan diri. Jin Zinyuan tahu bahwa sekte biasa manapun yang menyinggung Sekte Tianyuan akan melarikan diri, itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Namun, ia tak pernah membayangkan pelarian Sekte Pedang Baru akan begitu menentukan dan cepat. Ia pikir ia telah bertindak tegas dengan segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar si pembunuh, tetapi ia sudah sangat terlambat sehingga ia bahkan tidak dapat menemukannya. Perbandingan itu langsung menunjukkan perbedaan kebijaksanaan dan strategi. Pada saat itu, ia tiba-tiba merasa malu seperti ditampar. Sebuah tamparan di wajah. Datangnya begitu tiba-tiba, membuatnya tak punya ruang untuk mundur. Sengatan sanjungan Jin Wei Yuan sebelumnya, kini saat ia mengenangnya, terasa jauh lebih menyakitkan. Pada saat itu, bahkan Jin Zinyuan, yang membanggakan ambisinya, tak kuasa menahan amarah dan membanting meja dengan marah. Brengsek, teriakan marah itu menggema di aula, dan semua orang membeku kaget, menganggukkan kepala, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dalam keheningan yang canggung, Jin Zinyuan merasakan rasa malu dan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, ia akhirnya menyadari mengapa sebelumnya ia merasa masalah ini agak aneh. Jadi, begitulah kenyataannya. Yi Feng, pemimpin Sekte Pedang Baru, tidak hanya ingin membalas dendam, juga tidak melarikan diri karena takut. Ia telah lama menyadari kesalahannya, dan telah membubarkan sektenya. Keberaniannya memasuki Sekte Tianyuan saja sudah menunjukkan tekadnya untuk berjuang sampai akhir. Berani, sungguh pemimpin Sekte Pedang Baru yang berani dan banyak akal. Keberanian dan keterampilannya, sungguh jujur. Jin Zinyuan tiba-tiba menyadari kebenaran, gigi belakangnya hampir bergemeletuk karena marah. Tak tahan dengan kekalahan ini, ia tiba-tiba berdiri dan meraung. Keluarkan perintah untuk segera membunuh sekte kita. Buru Yi Feng dan semua anggota Sekte Pedang Baru sampai mereka mati. Kemarahan itu membuat seluruh paviliun Tianyuan khawatir, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan, memperluas pencarian di sekitar Sekte Pedang Baru.
Skala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil, dan bahkan sekte-sekte afiliasi di sekitarnya pun terperangah. Seketika, ketenaran Yi Feng meroket, memicu diskusi tanpa akhir. Namun, tak seorang pun pernah membayangkan bahwa orang gila pemberani yang telah membuat paviliun Tianyuan marah itu tinggal tepat di bawah hidung mereka di kota kecil itu. Di lantai 2 penginapan, Yi Feng baru saja kembali ke kamarnya ketika pemuda berpakaian hitam itu menariknya ke samping dan menceritakan apa yang telah dilihatnya, sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku sangat senang. Saudaraku, kau tidak dengar itu. Feng Mofeng hampir gila ketika mengetahui pilnya hilang. Aku sudah menyelinap 2 mil dari sekte Tianyuan, dan aku masih bisa mendengarnya berteriak dan mengumpat. Titik titik titik. Melihat pemuda berpakaian hitam itu berusaha menahan tawa, Yi Feng memutar matanya. Kau sangat senang. Orang tua itu mengejarku sejauh 100 mil, sungguh melelahkan. Kau tidak tahu betapa marahnya dia. Dia hampir berhasil menyusulku. Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam itu hampir jatuh ke tanah karena tertawa. Puff. Setelah beberapa saat, melihat Yi Feng memang lelah, ia menyingkirkan senyumnya dan melemparkan pil di tangannya. Baiklah, baiklah. Lain kali aku akan memancing ular itu keluar dari lubangnya. Pil ini akan memulihkanmu. Kelihatannya cukup bagus. Seharusnya ada gunanya. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan begitu marah dan berteriak. Yi Feng mengambil kotak pil brokat itu, membukanya, dan menghirupnya. Aromanya memang harum. Tak perlu formalitas palsu di antara saudara. Ia segera menghabiskan ramuan itu dan duduk bersila di sofa empuk, mengatur napasnya. Tak disangka, tingkat kultivasinya melonjak lagi, hampir menembus tahap tengah alam Tianyang. Jika bukan karena batasan yang dipasang di ruangan itu, ia pasti sudah membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Ramuan ini sungguh luar biasa. Dengan gembira, Yi Feng perlahan membuka matanya, merasakan kelegaan dan kenyamanan. Pemuda berbaju hitam itu, matanya juga berbinar, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Wow, bajingan tua itu benar-benar punya sesuatu yang bagus. Kita sepakat lain kali, akulah yang akan memancing ular itu keluar dari lubangnya. Kapan kita berangkat? Melihat ketidaksabarannya, Yi Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita benar-benar membuat sekte Tianyuan marah kali ini. Perang gerilya kita sukses besar pertama kali, dan kita telah mencapai tujuan kita. Tapi istana Tianyuan tidak bodoh. Mereka tidak akan menganggapnya mudah lain kali. Petik 2. Seperti yang diduga, istana Tianyuan akan mencari kita dan mengerahkan personel tambahan. Keamanan akan diperketat, jadi untuk saat ini, sebaiknya kita tetap tidak aktif. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk setuju. Ya, itu benar. Itulah mengapa kau memilih untuk tinggal sementara di bawah pengawasan istana Tianyuan. Seperti kata pepatah, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Aku perhatikan kau semakin licik. Dia tampak impulsif beberapa saat yang lalu, tetapi ketika berbicara tentang hal-hal serius, dia menjadi dalam dan tenang. Pemuda berpakaian hitam itu selalu begitu tak terduga. Di balik sikap sinisnya, dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang membuat banyak orang gemetar. Inilah keunikannya. Siapa yang tahu kesulitan apa yang telah dia tanggung untuk mencapai prestasi dan kultivasinya saat ini. Tiba-tiba, Yi Feng merasa saudara ini masih misterius seperti saat pertama kali mereka bertemu, tetapi ia tidak mempermasalahkan misteri itu. Setiap orang memiliki masa lalu yang tersembunyi. Ia hanya perlu mengingat bahwa ia adalah satu-satunya saudaranya di dunia ini, seseorang yang dapat ia percayai kapan saja, dan seseorang yang dapat ia tusuk dari belakang. Itu sudah cukup. Meskipun mereka bukan saudara angkat, ikatan mereka melampaui ikatan saudara sedarah yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemuda berpakaian hitam itu kembali ke sikapnya yang ceria, Yi Feng tersenyum dan mengangguk setuju. Ya, itulah salah satu alasan aku tinggal di sini untuk sementara. Kedua, tinggal di penginapan kota kecil ini memberi kita basis yang baik untuk mengumpulkan informasi tentang sekte Tianyuan. Mereka tidak tahu di mana kita berada, tetapi setidaknya kita bisa mengetahui pergerakan mereka. Musuh tahu dengan jelas, sementara kita mengenal mereka secara diam-diam. Mengenal diri kita sendiri dan musuh sangat meningkatkan peluang kemenangan kita. Inilah esensi kedua dari perang gerilya. Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam itu memegang dagunya, matanya berbinar penuh harap. Menarik. Perang gerilya ini benar-benar membuatku tertarik. Setelah itu, ia menarik Yi Feng keluar pintu. Kalau begitu, ayo kita minum-minum dan saling mengenal lebih baik. Entah karena keinginan untuk minum alkohol atau karena minat yang tulus untuk mengumpulkan informasi, pemuda berbaju hitam itu tampak penuh energi. Yi Feng tersenyum dan mengikutinya menuruni tangga penginapan. Begitu ia duduk di meja kecil, ia mendengar suara diskusi di sekelilingnya. Saudara-saudara, sudahkah kalian dengar? Kami sudah dengar. Sepertinya seorang master menerobos masuk ke kota Tianyuan tadi malam dan membunuh banyak penjaga. Benarkah? Aku ingin tahu siapa master ini. Beraninya mereka menyinggung bahkan sekte Tianyuan. Sepertinya itu pemimpin sekte pedang yang baru, Yi Feng. Ya, itu Yi Feng.
Sekte Tianyuan telah mengeluarkan perintah pembunuhan hari ini, memburu Yi Feng dan para pengikutnya. Pemberitahuan telah dipasang. His. Ledakan obrolan terkejut bergema, dan seseorang di belakangnya tersentak. Tanpa mereka sadari, tuan yang mereka bicarakan, Yi Feng, kini duduk diam di meja di sebelah mereka. Mendengarkan diskusi yang panas, Yi Feng tidak banyak bereaksi, semuanya sesuai dugaan. Namun, pemuda berpakaian hitam di mejanya mengedipkan mata padanya, seolah berkata, kau jadi terkenal. Petik 2. Yi Feng tersenyum tipis, mengangkat gelasnya, dan mendengarkan dengan tenang, siap mendengar lebih banyak informasi. Namun kemudian, pemuda berpakaian hitam menghentikannya, mencondongkan tubuh dan menawarkan diri untuk mengambil alih. Saudaraku, bagaimana kalau aku yang menyelidiki kali ini? Yi Feng mengangguk setuju. Ia juga penasaran bagaimana preman ini biasanya menghilang. Saat ia menunggu dan menatap, pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri, melambaikan tangannya, dan memanggil. Pelayan, pelayan. Yi Feng tertegun, bingung dengan tindakan ini. Apakah tidak apa-apa bersikap begitu mencolok dalam mengumpulkan informasi? Apakah ini gaya preman? Sebelum ia sempat mempertimbangkannya, pelayan itu mendekat dengan antusias, membungkuk dengan tatapan yang menyenangkan. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dan mencondongkan badan untuk bertanya. Tahukah Anda di mana di kota ini yang paling banyak perempuan? Pelayan itu terkejut. Perempuan. Setelah berpikir sejenak, raut kesadaran tiba-tiba melintas di matanya, lalu senyum penuh arti, saya mengerti, muncul di wajahnya. Oh, Tuan, Anda bertanya tentang tempat minum anggur, kan? Tempat terbaik di kota ini tak diragukan lagi Zhu Yunlou. Perempuan-perempuan terbaiknya terkenal hingga puluhan mil jauhnya. Sebelum pelayan itu selesai, pemuda berbaju biru itu sudah pergi dengan gembira, melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang, punggungnya yang elegan perlahan menjauh. Melihat gelombang operasi ini, mata Yi Feng melebar. Orang baik. Jadi beginilah cara dia mendapatkan informasinya. Harus kuakui, orang ini benar-benar berbakat. Hobinya selalu begitu kuat, dan dia juga bisa berperan di saat kritis. Dia benar-benar tidak konvensional. Titik. Yah, dia pantas menjadi preman, dia benar-benar punya sesuatu. Memikirkan kerumunan campuran di tempat itu adalah pilihan yang bagus. Itu juga bisa membuat saudara ini bahagia. Yi Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menyaksikan bagian belakangnya menghilang ke jalan dengan tenang, dengan senyum tipis di wajahnya.